Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat yang berasal dari seluruh pelosok Nusantara yang tergabung di dalam Bintek Biologi Terapan atau Bioter, Kimter, dan Fisikter. Nah, di hari pertama kita akan bertemu yaitu pada materi pembuatan plastisin. Nah, apa tujuan pembuatan plastisin? Itu kita sebagai pendidik yang tergerak untuk menyelamatkan anak bangsa kita, untuk menjadi agen perubahan untuk motivasi untuk belajar menjadi lebih baik, menjadi kemudian motivasi untuk merangsang kreativitas anak didik kita, dan juga anak didik kita juga belajar berproses sambil dia juga ya tetap sehat karena menggunakan cenderung bahan-bahan organik dan yang murah yang terdapat ada di sekitar kita, bahkan ada di dapur emak-emak. Nah, gitu. Jadi misi ini Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan setelah belajar tentang bioter pembuatan plastisin ini bisa menularkan pengalamannya, pengetahuannya tentang pembuatan plastisin yang baik dan benar, ramah lingkungan dan sehat terhadap anak, bisa menularkan kepada tingkatan PAUD, TK, anak SD, SMP, SMA juga gitu, utamanya anak-anak usia perkembangan. Nah, sebelum ke proses yaitu pengenalan dulu ini salah satu motivasi kita harus berproses untuk membuat plastisin ini dengan cara kita sebab punya pengalaman gitu ya. Jadi seperti kita plastisin yang dari toko gitu. Ini ada plus minus gitu ya. Nah, plusnya ini bisa awet karena cenderung ini bahan bakunya berasal dari bahan fosil atau minyak bumi katanya gitu. Nah, jadi dia itu akan awet. Cuma kelemahannya ini dia itu tidak bisa mengeras gitu. Tidak bisa mengeras sehingga sulit untuk dibuat. Nah, jadi fleksibel untuk dibuat bahan mainan, tapi kalau untuk dibuat kerajinan seperti ini, nah ini dipakai pelapis ya untuk menghias vas bunga. Nah, ini tidak bisa karena tidak bisa keras kesentuh ataupun kena gravitasi sehingga ini jatuh gitu. Nah, ini lunak sekali. Itu ini kelemahannya gitu. Jadi lilin, pledoh ataupun plastisin ini kelemahannya yaitu tidak bisa keras gitu kan. Jadi tidak stabil gitu. Nah, ini juga sama. Nah, ini bentuk kreasi ya dari lilin, pledoh atau plastisin. Nah, seperti ini bisa kita lihat. Jadi kita berkreasi pada anak kita, anak didik kita. Nah, ini bahannya yang seperti ini dari toko. Kemudian kita punya masalah gitu kan. Kami tidak menuduh dan kita beranggapan atau mungkin saja ini zat warnanya juga tidak ramah bagi anak kita. Contoh yang lain, nah ini kreasi ya, supaya latihan kita lebih termotivasi. Nah, ini kreasi nah yang sudah kami produksi ini itu dan sudah dipasarkan juga ya, banyak pesanan. Ini laku minimal 35K ini segini. Kan? Nah, ini dari plastisin seperti ini juga, ini cukup cantik. Nah, ini buatan kami. Cuma ini terus terang ini bahannya itu ini plastisin yang dari toko gitu kan. Jadi lunak kelemahannya gitu kan. Nah, jadi dipasarkan dalam atau dipamerkan juga dalam bentuk kemasan untuk souvenir seperti ini gitu kan. Nah, Bapak Ibu sekalian itu pasti bisa lah membuat seperti ini. Atau untuk guru kimia. Nah, untuk guru kimia karena di sini pesertanya biologi, fisika, dan kimia.
Nah ini untuk bentuk ikatan kimia, bentuk dan polaritas molekul. Nah ini bentuk linier, salah satu contoh saja. Ini bentuk trigonal planar misalnya, ini dan yang lain-lain kita pasti bisa buat. Kemudian yang contoh yang ke biologi, nah ini model-model arthropoda, hewan berbuku-buku. Nah ini kepiting. Nah ini kelebihannya dari yang dibuat bahan ini, kelebihan yang kita buat ini bisa keras bahannya. Jadi waktu dibuat ini lunak, lentur, lembut, tapi pada waktu sudah 2 hari dia mengeras. Nah ini belum 100%, ini baru 75%, belum dihias dan juga belum dilapisi dengan bahan yang supaya mengkilat. Nah ini tapi sudah bagus gitu kan. Nah ini sudah jadi hasilnya buatan kita itu menjadi bisa lebih keras. Nah kemudian contoh lain, nah ini ya model semut katanya, ini buatan anak didik kita. Nah ini contoh semut misalnya secara biologi. Jadi membuat semut yang benar, misalnya kakinya harus 6, kemudian bagian tubuhnya harus 3 bagian gitu. Dan di sini kalau kepiting kelompok krustase itu dekapoda, kakinya harus 10 misalnya. Dan ini laba-laba, kakinya 8, tubuhnya terdiri dari 2 bagian, jadi dari perut, kepala dan dada bersatu. Nah ini contoh yang buatan kita, plastisin buatan kita, ini keras tuh, jadi bisa lebih awet. Nah jadi tujuan yang kedua kita membuat plastisin ini yaitu untuk bisa lebih awet, lebih tahan lama, dan juga bisa keras. Nah kemudian yang tidak kalah pentingnya kita membuat plastisin itu, kita itu bagaimana ramah terhadap anak kita, sebab menggunakan bahan-bahannya yang ini yaitu zat warna untuk kue. Jadi bisa beli di toko kue, di warung. Nah ini zat warna organik untuk makanan. Kemudian menggunakan juga bahan organik itu yaitu tepung terigu. Nah ini yaitu tepung terigu. Kemudian rahasia kita kenapa bisa lebih keras ini, kita karena beda seperti kebanyakan, kita ada penambahan dari tepung tapioka gitu kan. Tepung tapioka ini untuk pengeras, perekat, dan supaya elastis. Kemudian bahan lain ini untuk kalau misalnya yang membuatnya, kita kan diusahakan sebagai guru membuatnya itu kan harus anak-anak gitu, supaya punya pengalaman, punya proses imajinasi yang berkembang. Jadi tidak hanya membentuk model, tapi itu membuatnya, ada pengalaman membuat. Nah ini dengan cuka. Nah disarankan itu untuk cuka itu supaya tidak mengiritasi kulit. Jadi untuk balita, anak-anak SD misalnya disarankan tidak menggunakan ini gitu. Tapi ini punya kelebihan, menjadi akan adonan menjadi lebih lembut gitu kalau pakai cuka, kelebihannya. Kemudian selain cuka bisa diganti juga, yaitu yang lebih ramah, yaitu dengan sitrun, dengan asam sitrat gitu. Bisa dengan, di sini ada yang pakai cuka, percobaannya ada yang pakai asam sitrat. Nah ini bahan-bahan yang kita gunakan. Dan kemudian nah ini yang banyak keluhan kepada saya, Pak Dede katanya sudah bikin ini banyak dari guru kimia gitu, laporan bahwa saya jadi plastisin saya sesudah 3 hari, 4 hari dan seterusnya, sesudah dibuat itu minyak gorengnya itu berpisah. Nah contoh seperti ini, jadi kamu bisa di zoom. Nah ini bahan-bahan yang kita buat
Jadi kami melakukan percobaan atau penelitian sederhana dengan bahan-bahan diantaranya ini menggunakan dalam 200 gram ini 200 gram tepung terigu, yaitu menggunakan minyak goreng sekitar berapa ini? Minyak 20 ml. 20 ml. Nah, ini minyak goreng. Hasilnya ya seperti ini. Gitu. Jadi ini bisa dilihat ini jadi ada minyaknya terpisah. Nah, ini kelihatan. Jadi berminyak. Nah, ini pakai minyak juga. Nah, ini pakai minyak. Nah, jadi berbeda dengan yang tadi. Ini 10 mili 10 ml gitu. Jadi kalau tepung terigu 2 on atau 200 gram, minyaknya itu jangan lebih dari 1 sendok. Jadi sedikit, bahkan bisa setengah gitu. Jadi nah kelebihan itu tadi kelemahan minyak gitu. Jadi bisa ada kurang bagus kalau minyaknya terlalu banyak gitu. Tapi kelebihannya minyak itu juga bisa menjadi pelembut dan tidak lengket di tangan. Itu kelebihannya. Gitu. Jadi untuk yang minyak ini. Jadi kelemahan lain dari minyak ini selain berpisah itu memisah dan juga menjadi akan lembek terus. Memang awet lembeknya, lembutnya akan awet, enak dipegang, tapi tidak akan keras, susah atau kerasnya gitu. Nah, sekarang rahasia yang kedua, bagaimana supaya menjadi lebih keras. Selain diberikan tepung terigu, yaitu kita diberikan, ya ini ada. Jadi bahan yang memang sudah dilarang oleh Departemen Kesehatan itu untuk diberikan pada makanan, dan memang ini dikondisikan tidak boleh untuk dimakan. Jadi bisa pakai borak. Nah, ini untuk pengeras, pengenyal, dan juga sekaligus untuk anti jamur dan antibakteri gitu kan. Nah, ini bisa jadi nanti dicampurkan. Kalau untuk 100 gram atau 200 gram cukup ya, ini setengah ini saja. Jadi setengah sendok makan kalau dalam 200 gram. Itu akan membuat awet dan keras dan kenyal nantinya gitu. Nah, kita praktek langsung gitu ya. Nah, sekali lagi kalau untuk balita misalnya untuk PAUD usia TK, supaya tidak mengiritasi kulit, kita menggunakan bahan bakunya, misalnya kita ya untuk ke 200 gram kita ini ke 200 gram ini. Dan juga sebenarnya ini Bapak Ibu jangan ragu-ragu. Jadi tidak mutlak ukurannya harus berapa, kecuali yang tadi kuncinya minyak tidak boleh terlalu banyak. Nah, ini kita sudah kira-kira ada 200 gram ya. Nah, kemudian kita campurkan terlebih dulu. Yang disarankan ini tepung tapioka itu, atau tepung tapioka. Kalau ini 200 gram, ini 50 gram atau 1/4 ya tepung tapioka gitu. Disarankan ini diseduh dalam air hangat supaya ini agak emas tang gitu kan. Tapi kalaupun langsung dengan air dingin juga bisa gitu kan. Nah, jadi dilarutkan dulu ke air misalnya. Setelah itu, nah ini supaya cepat, nah kita langsung saja ke sini. Jadi langsung diadonkan seperti ini, sampai larut itu kan. Nah, kemudian setelah sampai larut, kemudian ditambahkan ya kalau mau pakai minyak. Nah, misalnya dari 200 gram kita tambahkan sendok gitu ya. Sendok itu yang kita pakai ini cukup tidak lebih dari 1 sendok makan gitu kan. Nah, ini untuk minyaknya. Ada juga yang pakai garam untuk pengawet ya. Kita ini kan
pakai borak ya, pakai borak, atau bisa juga cuma fungsinya agak kurang dari borak, yaitu untuk pengawetnya itu bisa pakai natrium benzoat. Nah itu dicampurkan terus, bisa pakai tangan seperti ini. Nah jadi kalau untuk anak-anak itu ya ini pakai air terus ditambah lagi, lama kelamaan akan larut ini dalam tempo 3 menit. Jadi anak di sekolah bisa berproses itu. Nah ini sudah langsung akan jadi bahan yang mengenyal seperti ini gitu kan. Nah kemudian setelah ini kalau bukan untuk balita, jadi bisa ditambahkan cuka ya kan, bisa ditambahkan cuka ke sini, ditambahkan cuka ke sini, kemudian diaduk-aduk lagi gitu kan. Nah ini untuk mempercepat ya, jadi pakai simulasi juga. Sedangkan kalau untuk cenderung anak SMP dan SMA itu, atau anak kelas 6 SD, nah ini atau untuk ke produksi seperti ini ya, kita dipakai borak gitu ya. Jadi pakai ini borak diberikan ke sini, dicampurkan gitu misalnya. Nah ini 1 sendok ini cukup, setengah sendok. Nah di sini jadi setengah sendok, kira-kira sendok teh lah seperti ini, kita dicampurkan atau boleh dilarutkan misalnya gitu. Kemudian nanti terus sampai merata. Sesudah kira-kira merata, kemudian ditambahkanlah air secukupnya, air lagi secukupnya. Nah kemudian nanti ini untuk mempercepat proses, kemudian sehingga nanti akan diperoleh nah adonan itu seperti ini, adonan nah yang seperti ini gitu ya. Nah bisa tambah air lagi kalau belum cukup. Nah kemudian ini bisa ditambahkan zat warna, maunya warna apa misalnya gitu, yang warna misalnya ini warna hijau. Nah ini dicampurkan, nah sehingga nanti sampai ya jadi zat warnanya menjadi merata gitu kan, terus sampai zat warnanya jadi merata. Kemudian ya dipercepat lagi sampai pada akhirnya. Nah ini bahkan warna pun bisa divariasikan, bisa beragam warnanya, tidak selalu harus ini, tidak selalu harus satu warna misalnya gitu. Nah untuk mempercepat saja, oh ya, nah ini bisa, ini sudah kami sediakan. Nah nanti jadinya akan seperti ini gitu kan, jadinya gitu. Ini kan jadi ini bisa lembut gitu kan. Nah sampai di sini ini proses 10 menit sudah bisa selesai. Kita sudah punya plastisin. Setelah itu tinggal kita bentuk sesuai kehendak kita, mau bentuk hewan, mau bentuk tumbuhan, atau mau bentuk ikatan kimia misalnya kalau di kimia. Nah sudah selesai, jadi mudah untuk membuatnya gitu. Jadi sekali lagi kelebihan dari plastis ini bisa keras dan juga ramah lingkungan karena cenderung bahan organik. Jadi kalau di atas balita misalnya, di atas anak-anak PAUD, kita bisa pakai borak gitu untuk pengawetnya. Kalau untuk balita, merangsang kreativitas anak kita di rumah, jadi ya dianjurkan tidak menggunakan bahan cuka dan juga bahan borak. Cukup saja bahan-bahan yang tadi gitu. Jadi sesuai di LKS yang Bapak Ibu terima, yang mudah-mudahan dari panitia sudah ada, itu sudah dipelajari gitu. Jadi yang diabaikan untuk borak dan cukanya kalau untuk anak kita yang masih kecil gitu. Nah ini bagus kan ya. Kita akhiri pertemuan kita, mudah-mudahan menginspirasi. Tetap semangat dan
di hari keempat atau ketiga sore hari, mudah-mudahan ya bisa selesai bintek kita, dan mudah-mudahan selamat dan aman, lancar kembali ke ya daerahnya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.